Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus, di mana kita telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria. Haleluya, pujilah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 457. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kelima. Ya Tuhan tiap jam. Sejahtera penuh
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran mereka, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan, namun tidak dihidupi dengan kasih. Tetapi Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berdoa pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Saya akan menutup doa pribadi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 26, bait 1 dan baitnya yang ketiga, Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudaraku, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Kini marilah kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari NKB 130. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Hidup yang Jujur. Persekutuan
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semua lemah dalam keterbatasan, biarlah Roh-Mu sendiri yang memungkinkan kami mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Ayat 15 sampai 21 dari Injil Lukas pasal 2. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah sukacita menyambut Sang Penebus. Saudara-saudara, kita saat ini masih dalam suasana Natal. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakannya dengan sukacita. Dan Natal kita tahun ini adalah Natal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Karena kita merayakan Natal dalam suasana pandemi yang masih merebak di seluruh dunia. Dan sebagian kegembiraan yang biasanya terjadi di dalam suasana Natal mungkin tidak terasa oleh kita dan keluarga kita. Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa bersilaturahmi ke keluarga-keluarga kita. Kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa berbagi cerita, kita tidak bisa melakukan sebagaimana hal-hal yang biasa kita lakukan di Natal-Natal sebelumnya. Karena sekarang kita harus membatasi diri, harus menjaga jarak, menjaga kesehatan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi semacam itu tentu kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, sekarang ini kita bisa merayakan Natal dengan cara yang baru. Melalui Zoom, melalui live streaming, atau melalui media sosial yang lain. Dan kita tetap bersyukur oleh pemeliharaan Tuhan itu. Tentu kita juga masih mengingat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri, yang masih dirawat, yang masih harus memulihkan kesehatan karena sakit mereka.
Oleh sebab itu, dalam suasana sukacita, kegembiraan Natal itu kita tetap harus mengingat mereka, mendoakan mereka, sehingga pada waktunya nanti mereka dapat dipulihkan kembali dan dapat bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi apapun yang terjadi di masa pandemi ini, kita toh bisa bersyukur untuk dapat merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Nah, dalam suasana Natal ini saya mengajak kita untuk sekali lagi bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kita belajar dari para gembala-gembala yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ini. Ada beberapa hal secara sederhana saya ingin melihat bagaimana reaksi para gembala itu ketika mereka mendengar berita keselamatan. Ketika malaikat datang memberitahukan bahwa mereka akan berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah Mesias sendiri yang datang kepada dunia ini. Nah, kita bisa membaca pada ayat-ayat sebelumnya bahwa malaikat itu mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibedung di kain lampin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi mari kita melihat bagaimana para gembala ini menyambut berita Natal itu. Yang pertama, ketika mereka mendapat berita dari malaikat itu, kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain. Artinya, setelah mereka mendengar berita dari malaikat bahwa mereka akan berjumpa dengan bayi Yesus, maka mereka saling berdiskusi, mereka saling berbicara, mereka saling bertanya-tanya, apakah betul ini yang datang ini adalah Mesias yang kita nantikan? Apakah betul ini adalah juru selamat dunia yang selama ini kita nantikan? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang Yahudi menantikan datangnya Mesias, datangnya Sang Penolong untuk umat manusia yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, dan terlebih-lebih bangsa Yahudi yang diharapkan dapat bebas dari penjajahan Roma. Dan oleh sebab itu mereka bertanya-tanya, mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka membicarakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias di kota Daud. Nah, mereka berdiskusi apakah ini benar terjadi, apakah ini betul-betul yang kita tunggu-tunggu selama ratusan tahun. Oleh sebab itu mereka dipenuhi dengan tanda tanya yang besar. Lalu yang terjadi kemudian adalah, kemudian mereka sepakat, kalau begitu mari kita pergi ke Bethlehem. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka memutuskan untuk mencari bayi Yesus itu. Dan di situ di dalam Alkitab tadi dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak mau menunda-nunda lagi, ingin menyaksikan berita gembira yang akan berlaku bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar berita yang hebat, berita yang saudara tunggu-tunggu, pasti saudara-saudara ingin tahu apakah betul berita itu. Misalnya saudara dapat informasi bahwa saudara dapat undian mobil di tabungan saudara di salah satu bank. Ketika saudara dapat telepon itu, pasti saudara ingin tahu, bukan? Saudara ingin segera memastikan bahwa itu betul kita dapat undian mobil. Sama seperti para gembala ini. Ketika malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias, mereka ingin cepat-cepat menemui Yesus. Ingin cepat-cepat menemui Sang Juru Selamat itu. Dan mau membuktikan kebenaran kata-kata malaikat itu. Yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam bacaan kita juga membaca bahwa setelah mereka memasuki tempat di mana bayi Yesus dilahirkan di dalam sebuah palungan, mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh para gembala itu? Dicatat dalam bacaan kita begini,
gembala-gembala itu kemudian memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kemudian para gembala itu menceritakan kronologi apa yang terjadi. Kami sedang ada di padang belantara, kemudian tiba-tiba datang malaikat dengan sinar kemuliaan Allah. Kami menjadi takut, tapi kemudian malaikat itu mengatakan, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kami ingin membuktikan, dan kami datang ke sini. Dan kemudian betul bahwa kami menjumpai bayi Yesus itu. Dan Alkitab mencatat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu, semua orang mendengarkannya dengan heran. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dan hatinya, segala perkara di dalam hatinya, dan kemudian merenungkannya. Semua orang heran. Luar biasa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada para gembala. Luar biasa, mengherankan bahwa berita yang luar biasa itu diberikan kepada para gembala yang sederhana. Dan gembala itu tidak menunggu waktu, kemudian menjumpai bayi Yesus. Dan ketika mendengar tuturan para gembala itu, Maria di dalam hatinya merenungkannya. Benar, makin mantap hatinya, makin teguh di dalam keyakinannya bahwa betul anak yang dia lahirkan itu sesuai dengan janji malaikat, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja, dan kerajaannya tidak akan berakhir, menjadi raja yang menguasai dunia ini dengan otoritas yang dari Allah. Dan untuk itu Maria sangat gembira dan sangat bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kronologinya seperti itu. Dan yang menarik adalah pada akhir bacaan kita membaca bahwa setelah para gembala itu bercerita, menyampaikan segala sesuatunya kepada Maria dan Yusuf, bacaan kita diakhiri dengan tertulis demikian. Para gembala itu akhirnya kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kemudian berpamitan karena mereka sudah dengan sukacita bertemu dengan Sang Juru Selamat. Kemudian hati mereka berbunga-bunga, gembira, dan kemudian mereka pulang kembali kepada pekerjaannya semula. Sekalipun mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat, pekerjaan mereka tetap. Tetapi satu hal yang berbeda adalah bahwa sekarang mereka menghadapi pekerjaan mereka itu dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Sang Mesias itu yang akan menyelamatkan hidupnya sudah datang. Dan oleh sebab itu mereka pulang dengan gembira, memuji Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan semangat, dan mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya kepada kita sekalian adalah, apa yang saudara dapatkan ketika saudara berjumpa dengan Kristus yang kita peringati di dalam Natal tahun ini? Para gembala ketika dia berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, hatinya berubah, memiliki sukacita, memiliki kegembiraan, sehingga mereka dapat memuliakan Allah. Sekalipun mereka tetap akan menghadapi pekerjaan mereka yang tidak mudah sebagai gembala. Saya mengajak kita untuk merenungkan ini, peristiwa ini, kisah gembala ini di dalam kita menyambut Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan kita, situasi kita memang mungkin tidak berubah. Terlebih-lebih karena pandemi juga masih merebak di mana-mana. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada sakit, penyakit, ada
kehilangan pekerjaan dan sebagainya yang membuat kita mungkin khawatir. Sama seperti gembala, pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang mudah. Mereka tinggal di padang yang luas, malam kedinginan, siang kepanasan. Mereka harus berhadapan dengan binatang-binatang buas yang akan menyerang domba-domba mereka. Tetapi sekarang mereka punya kekuatan yang baru. Karena mereka telah berjumpa dengan Sang Mesias. Mereka bersukaria. Mereka bertemu dengan Sang Penebus. Hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Sekarang diubah. Mereka sudah diambil dari situasi semacam itu dan berpindah dalam suasana kegembiraan dan sukacita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara, semangat para gembala ini juga menjadi semangat kita sekalian. Bahwa dengan Natal ini jiwa kita dibaharui karena kita sudah berjumpa dengan Sang Penebus kita. Kita sudah ditebus dari kuasa dosa sehingga kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Mestinya hati kita penuh dengan kegembiraan, penuh sukacita, dan kita terus memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kita tidak tahu seperti apa tantangannya. Saya yakin bahwa tahun depan bukanlah sesuatu yang makin mudah, tetapi mungkin justru semakin sulit. COVID juga belum tentu akan habis sekalipun vaksin sudah datang. Situasi-situasi yang sekarang ini mungkin masih akan terus berlangsung. Mungkin kita juga belum mendapat pekerjaan, mungkin kita juga belum mendapat pemasukan seperti biasa. Tetapi mestinya situasi semacam itu kita hadapi dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan pengharapan yang baru, karena kita sudah berjumpa dengan Sang Penebus. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan pasti akan menolong kita di dalam perjuangan kita memasuki tahun depan yang tidak selalu mudah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
hidupnya pada Tuhan. Semua upah hidupnya. Serahkan hidup sama Tuhan masing-masing. Katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Tuhan ini aku ya Tuhan. Jamah saya Tuhan. Jamah saya Tuhan. Urapi saya Tuhan. Urapi saya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi saya dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Urapi saya dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dialah kemuliaan-Mu, dialah kasih-Mu, dialah pertolongan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus memberkati kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membantu kami. Roh Kudus membantu kami dalam kemuliaan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kebesaran-Mu, dalam kasih setia-Mu yang besar. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu dan kami berteduh di hadapan-Mu. Kami berdoa di hadapan-Mu. Ya bagiku, Bapak mau ke keluar. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya Selamatkanku. Ya segalanya Dia bagiku seperti air madu dari batu karang di titik madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Titik air madu yang manis. Titik air madu yang manis. Bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga gunung batuku. batuku. Bawa Tuhan juga kota kota bentengku. Bawa Tuhan Juga penolongku. Ya itulah yang gunung batuku. Aku percaya. Aku Percaya bahwa Dia dapat percaya akan Dia aku percaya Dia tempat perlindungan, tempat yang tinggi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada bertirah. aku tak dapat besar kasih-Nya. Oh, Besarkanlah namanya, Tuhan yang kuasa, yang kuasa, yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Jiwaku menebus olehnya, aku ditebus olehnya, aku ditebus olehnya.
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat bagimu ya Allah, Bapa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kami mengucap syukur. Tuhan memperkenankan kami boleh beribadah bersama pada saat ini, mendengarkan firman-Mu, dan kami diingatkan bagaimana kami bersuka cita, bagaimana kami memuliakan Allah, seperti para gembala yang telah berjumpa dengan Kristus dan mereka memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam kehidupannya. Tuhan, melalui Natal kami juga telah diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini menjadi juru selamat kami, menebus kami orang berdosa dari penguasaan iblis sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan kami, kebugaran dan kekuatan kami. Tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit dan kami mendoakan mereka supaya mereka juga diberi kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga kepada orang tua kami di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kami menyebut mereka dan mendoakan mereka di dalam pengharapan akan kemurahan Tuhan. Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah dan Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani Rahayu, Bapak Arno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti dan Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyitno, demikian juga Bapak Esparmon. Kami juga mengingat Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudari Lutania, Ibu Natalia Esther, Bapak dan Ibu Agus Rianto beserta dengan putri-putri mereka di dalam pemulihan. Demikian juga Bapak Edi Susanto, Ibu Anggita, dan Bapak Daniel serta Ibu Irene Lili. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami itu, biarlah pada masa kelemahan tubuh mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas apapun yang kami alami. Kami mengingat juga Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Sorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, Bapak Artoyo, serta Ibu Endah Hayuni Wulandari. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu kepada saudara-saudara yang kami sebutkan. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit dalam kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan nama mereka. Tuhan berkati juga mereka,
Tuhan angkat sakit penyakit mereka dan mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala. Oh Bapa di dalam sorga, kami juga secara khusus berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, para relawan, saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit menangani pasien-pasien yang secara khusus karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau melindungi para tenaga medis ini, memberi semangat, memberi kesehatan, memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan stafnya untuk mengatasi COVID-19 ini serta dampak-dampak negatif yang dialami oleh saudara-saudara kami, sehingga mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mendapat pendapatan yang terbatas, mereka mengalami kesulitan di dalam bekerja, dan anak-anak yang terus belajar juga di rumah, serta persoalan-persoalan keamanan, kesehatan, kemiskinan, dan sebagainya. Mari Tuhan Engkau menolong para pemimpin kami agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap dapat mengalami damai, aman, sejahtera, dan dipulihkan perekonomiannya. Oh Bapa di dalam surga, sebagai warga negara, tolonglah kami juga supaya kami juga dapat hidup dalam protokol kesehatan yang baik, supaya kami pun juga dapat berperan memutus rantai penyebaran COVID-19. Oh Bapa di dalam surga, Engkau juga mengetahui pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mencari teman hidup, menunggu pasangan hidup yang sepadan, keluarga-keluarga yang menantikan kehadiran anak, keluarga-keluarga yang sedang mengalami komunikasi yang kurang harmonis. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang menciptakan pekerjaan, memulai usaha-usaha baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buka jalan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, supaya senantiasa kami dapat hidup dalam cinta kasih, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, begitu banyak yang kami minta, tetapi Engkau juga mengetahui apa yang kami butuhkan. Dan kami berserah kepada Tuhan. Secara khusus kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan berkenan kami akan segera mengakhiri tahun 2020. Banyak perkara, banyak hal yang membuat kami khawatir, was-was, tetapi toh Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini dengan selamat. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kami, bila Tuhan izinkan, kami juga akan memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan kami terima, apa yang akan kami alami. Tetapi satu hal yang pasti, kami pasti akan disertai oleh Tuhan. Kami akan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami dapat mengatasi segala persoalan yang akan kami hadapi nanti dengan teguh, dengan percaya, karena Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau menjadi Sang Immanuel yang menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami Tuhan. Dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan baharuilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat ke-17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat Tuhan, persembahan dapat diserahkan melalui transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di warta gereja, atau dapat dikumpulkan untuk diserahkan ke gereja, atau dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Sambil mempersembahkan, mari kita menyanyikan lagu persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 148 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Marilah persembahan kita bawa di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Bapa kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan Allah sumber segala berkat. Kami umat-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa persembahan. Ajarilah kami selalu memiliki hati yang gembira dan bersukacita saat kami membawa persembahan, karena apa yang kami beri sesungguhnya bukan karena usaha dan kekuatan kami, tetapi semata hanya oleh kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup dan kerja kami. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami rela mempersembahkan seutuh diri kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari NKB 189. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Pegang tanganku. Bila kau pimpin kehidupan
Saudara-saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin.